Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan persiapan menyemai beberapa jenis sayuran, baik lobak, kemudian tomat, dan semangka, dan sayuran lainnya. Kita akan rencana semai menggunakan pot kecil-kecil yang kita miliki, meskipun bekas ya, udah beberapa kali kita pakai. Persiapan menyemai yang kita lakukan, yang pertama adalah pemberian label. Kita sedang membuat label ini dulu. Jadi karena beberapa jenis yang akan kita semai, maka kita perlu membuat label supaya nanti tidak kesulitan ketika tumbuh besar. Kita beri label satu-satu setiap pot sesuai dengan nama-nama sayuran yang akan kita semai. Sayuran ini ada yang kita beli secara online, kemudian ada yang kita beli offline juga di toko, kemudian ada yang dikasih juga sama teman Mas Muhammad Arifin ya. Terima kasih sekali Mas Muhammad Arifin yang sudah memberikan kami benih tomat pir merah, kemudian tomat mawar, bunga mawar yang merupakan tomat langka, dan juga cabai rawit sonar, cabai rawit hijau sonar. Kita akan coba semai. Mengapa kita perlu mengayak media dulu sebelum kita pakai untuk semai? Seperti kita lihat, media yang kita gunakan untuk semai ini masih teksturnya tidak merata kecil-kecil ya, masih ada yang gumpalan-gumpalan besar, meskipun mudah sekali untuk dipecahkan ya kan. Ini media semainya terdiri dari seperti biasa tanah pekarangan. Kita ambil tanah yang berada di bawah pohon bambu seperti ini, terbawa akar bambunya. Kemudian pupuk kandang, kemudian arang sekam, dan dolomit, kapur pertanian. Kita juga tambahkan sedikit pupuk organik padat yang kita beli di toko pabrikan. Ini ranting-ranting dan akar-akar tanaman kita buang dulu. Mengapa harus kita ayak? Tadi satu alasannya adalah masih banyak tanah yang menggumpal, besar-besar teksturnya kalau tidak kita ayak. Yang kedua, pencampuran meskipun sudah kita campur merata, medianya itu tidak homogen ya, tidak tercampur rata banget. Tapi ketika kita ayak seperti ini dan bentuk medianya sudah semakin kecil, sangat kecil, maka nanti media semainya ini akan tercampur dengan rata antara bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi semakin kecil bentuk bahan yang kita gunakan, maka pencampurannya akan semakin maksimal, ya semakin homogen ya. Jadi antara tanah, kemudian pupuk kandang, dan arang sekam itu bercampur maksimal, sehingga nutrisinya juga merata, sehingga mudah terserap oleh tanaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan tekstur yang kecil, dengan bercampurnya merata seperti ini, maka tanah itu semakin poros ya, jadi tidak mudah memadat. Karena di sana terdiri dari berbagai macam jenis bahan organik yang bisa untuk menjadi pemisah antara tanah. Yang kalau tanah dengan tanah saja, ketika kena air dia akan memadat dan menggumpal. Tapi kalau banyak bahan organiknya, maka dia akan sulit untuk memadat seperti ini, sehingga gembur terus ketika kita gunakan baik untuk nyemai maupun untuk nanam. Oh ya, ada yang lupa, media semai yang kita gunakan adalah media semai yang sudah kita diamkan paling tidak itu 1 minggu. Atau bila perlu media semai yang kita solarisasi. Setelah media semai kita campur ya, yang terdiri dari tadi ada beberapa bahan, kemudian dicampur merata. Kalau bisa itu disolarisasi, itu lebih bagus. Solarisasi sudah ada videonya, silahkan disimak, sebelumnya ada, yaitu merupakan pemanasan media tanam dengan menggunakan penutup plastik transparan yang dikenai sinar matahari secara langsung. Itu berlaku selama 2 minggu itu solarisasi. Tujuannya banyak sekali untuk membunuh patogen, hama, bibit hama dan penyakit, dan untuk membunuh bibit gulma juga. Nah, ini media semai yang kita gunakan ini bahkan lebih dari 2 minggu, mungkin ada 1 bulan. Jadi sudah kita buat mungkin 1 bulan yang lalu, udah lama banget ini. Udah dibiarkan di pekarangan. Kemudian kali ini kita akan, memang tujuan pertamanya memang kita gunakan untuk media semai. Jadi kita ambil seperlunya, sementara yang belum terpakai tetap di pekarangan di sana, masih bisa terkena sinar matahari setiap hari, terjemur setiap hari, dan kita ambil seperlunya kalau kita mau semai. Jadi kita buat khusus media semai.
Biasanya untuk media tanam kita buat lagi beda. Meskipun bahannya sama, tapi pembuatannya terpisah. Kemudian supaya tadi teksturnya lebih halus, lembut, bisa tercampur merata, kita ayak. Ayakan yang kita gunakan adalah kawat yang ukurannya 0,5 cm. Proses selanjutnya adalah memasukkan media semai ke dalam pot kecil-kecil, pot semai kecil-kecil ini ya. Mudah saja kita lakukan langsung seperti ini, kita tinggal ambil saja. Ya teman enggak? Gini aja. Nah, nanti supaya dia tidak begitu kita pukul-pukul aja pakai sendok, nanti dia akan memadat, tapi tidak begitu padat ya. Ya cukup, kita letakkan. Kemudian ini kita rencana semai sekitar berapa ya? 20, sekitar 40. Ada 8 jenis tanaman, satu jenisnya kita akan semai 5. Jadi sekitar 40-an lah. Masih ada yang lain sisanya, nanti akan coba kita semai dengan menggunakan kain flanel. Jadi pertama kita kecambahkan dengan menggunakan kain flanel dulu. Nanti setelah berkecambah baru kita pindahkan ke media tanah. Oke. Setelah media semai masuk ke dalam pot kecil-kecil ini, kemudian kita siram dulu. Kita siram dulu secara merata sampai basah semua ya, media semainya sampai basah semua. Kemudian setelah itu ternyata kan banyak yang bubar ini tanahnya setelah disiram. Tidak apa-apa, kita akan semai. Sebelum semai kita berikan lubang ya, kita berikan lubang. Jadi setiap ini diberi lubang kecil-kecil. Nanti sekitar 0,5 cm lah, 0,5 cm kita berikan lubang. Ini seperti ini semuanya. Oke. Setelah disiram basah semua, kita akan masukkan bijinya satu-satu. Lobak Scarlet Globe. Ya, ayo masukkan satu-satu. Ini. Mana ini? Susah bukanya. Susah bukanya. Ya, ambil satu-satu bijinya. 5 saja. Ini isinya banyak, tapi kita semai 5 dulu. Ya, ini 5 satu-satu ya. Tangan 2 ya, tangan 2. Yang satunya ini, yang satu pegang ininya. Satu-satu yang ini aja ya. Hah? Ya baris 1 2 3 4 ini. Yang ini 1 2 3 4 5. Satu-satu masukkan lubang. Satu, udah, terus satu lagi. Ya. Ya, terus. Ya. Terus ini ada rawit sonar. Coba ini sudah masuk. Mana tadi? Ini ya. Ini apa masuk? Oh, masuk ya udah ya. Kemudian ditutup dikit pakai tangan, tutup. Ya pakai ini boleh, tutup gini. Nah, gitu aja. Nah, udah. Tutup dikit aja, tutup dikit. Nah, udah. Ya, udah itu yang tinggal sana satu lagi. Kemudian diberi label. Ya, ditancapin satu-satu. Kan ada tulisannya itu. Satu-satu. Ya. Ini cabai rawit sonar. Iya. Iya itu, betul. Terus tancapin terus. Ya, ini tutup. Ya. Tinggal tadi yang udah ini 1 2. Cabai rawit sonar mana? Rawit hijau sonar. Hijau sonar. Ini udah, ini tancapin sini. Ini 1 2 3 4 5. Ya, terakhir tinggal semangka. Ini udah tapi yang tomat ya, yang
lobak white radish malah belum ada labelnya, lupa. Ini terakhir kita semangka. Semangka juga belum ada labelnya. Kita juga akan coba 5 saja, 5 semuanya. Nanti yang lain. Nah, ini 5. Nanti yang lain akan kita semai di keranjang langsung. Semangka. Ini rencana semangka nanti sistemnya akan seperti apa namanya, Bligo yang sebelah sana menggantung ya. Kita akan sistem gantung, jadi tidak merambat di bawah, tapi kita berikan penopang supaya climbing atau memanjat. Yang terakhir, langkah terakhir adalah pemberian tanggal. Jadi saat ini tanggal 19 Juni kita semai, tanggal 19 Juni 2017, supaya kita ingat nanti berapa hari sproutnya. Kita kasih label. Semainya tanggal 18 Juni. Bismillah. Siap. Ya, oke. 18 ini tidak perlu kita siram. Ya, karena tadi semua medannya sudah basah, kita siram terlebih dahulu, dan kita semai, kita tutup. Setelah itu kita akan tempatkan ini di suhu ruangan, kalau bisa yang hangat. Karena ini di atasnya ada label, maka kita susah untuk nutup plastik hitam. Biasanya kalau tidak pakai label seperti ini, kita tutup pakai plastik hitam. Tujuannya supaya gelap dan hangat, karena dia akan merangsang hormon auksin. Untuk melakukan pertumbuhan hormon auksin itu, dia tugasnya nanti dia akan mempercepat pertumbuhan manakala kurang cahaya matahari. Makanya kalau tanaman di tempat gelap dia akan tinggi, karena hormon auksinnya bekerja, sehingga ada rangsangan tanaman itu cepat tinggi untuk mencari sinar matahari, sehingga lemes biasanya. Tapi kita akan ditempatkan di tempat yang gelap dan hangat di suhu ruangan, tujuannya supaya sprout saja. Nah, nanti setelah sprout baru kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari tapi tidak terkena hujan, yaitu pokoknya buat naungan pakai plastik putih. Kalau ada plastik ultraviolet. Kebetulan kemarin kita pas di pasar itu harga plastik ultraviolet itu harga plastik yang tebal sekitar tebalnya 0,8 kalau nggak salah. Itu per meternya 29.000. Lebarnya 2 meter, lebarnya 4 meter. Ya, lebarnya 4 meter. Lebarnya 2 meter. Itu 1 meternya 29.000 kalau nggak salah kemarin. Itu plastik ultraviolet yang biasa digunakan untuk persemaian biasanya. Oke. Demikian tadi persemaian kita. Masih banyak lagi yang akan kita semai, baik menggunakan keranjang maupun menggunakan plastik. Ada chaisim juga yang kebetulan sudah habis bibitnya, harus kita semai lagi. Macam-macam lah, ada tomat, cabai dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti semuanya bukan tumbuh subur, supaya kita memiliki bibit tanaman secara berkelanjutan, tidak putus ya. Jadi ada saja yang bisa kita tanam, ada saja yang bisa kita petik, ada saja yang kita rawat. Jadi pekarangan kita itu selalu terisi oleh tanaman yang hijau subur dan segar. Oke, seperti biasa, terima kasih kepada para pemirsa, para teman-teman semua yang sudah memberikan support, bimbingan, kritik, saran, masukan pada video-video sebelumnya, sehingga kami bisa koreksi, bisa memperbaiki apa-apa yang kami kurang bagus. Kemudian selanjutnya kami juga sangat membutuhkan itu lagi. Di video kali ini juga sama, silahkan tulis komentar, kritik, bimbingan, saran, masukan, pendapat dan lain sebagainya, supaya kami ke depan lebih bagus lagi. Pada para pemirsa yang baru saja nonton, silahkan diklik subscribe di bawah video ada, di akhir video di lingkaran gambar kami keluarga ada, silahkan diklik untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, dan tentang bagaimana kami mengelola limbah rumah tangga dan limbah-limbah organik lainnya sebagai pupuk organik yang sangat subur bagi tanaman. Apabila dirasa video ini bermanfaat, maka silahkan diklik share, klik like juga, bagikan ke teman-teman, ke saudara, ke kerabat, ke siapa saja, agar kegiatan berkebun seperti ini yang banyak manfaatnya bisa menular ke siapa saja, ke semua orang, sehingga kita sudah turut membantu melestarikan bumi ini dari kerusakan. Oke?
Terima kasih sudah nonton. Selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.